kelima. Jadi Kiai As'ad menututi kepemimpinan awal. Waktu masih masa-masa menitis, bahkan waktu itu mungkin belum begitu dikenal Guluk-Guluk. Guluk-Guluk itu mulai dikenal dan mulai pesat perkembangannya setelah masa kedua atau bisa dibilang masa ketiga Kiai Ilyas, masanya Kiai Ilyas. Bahkan di antaranya Kiai Ilyas ini saya dulu sempat penasaran siapa Guluk-Guluk ternyata, dan itu sering dimasukkan di silsilahnya fatihnya guru kita Kiai Jamal Zakisah. Kiai Ilyas Guluk itu. Iya, kami juga beri terima kasih itu. Kami juga dapat doa dari beliau kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Arufa Official. Kali ini kita akan mau ngobrol santai dan ringan terkait seputar, yaitu kita berkeliling Nusantara. Selebihnya berkutat di seputar yaitu Jama' Manaqib. Untuk kali ini kita akan bercerita sambil menggali, yaitu kedalaman pondok pesantren yang ada di seluruh tanah Jawa ini. Tentunya dalam awalan ini akan saya awali dengan, di sebelah saya telah hadir seorang narasumber, dan ini termasuk salah satu keturunan daripada pondok pesantren An-Nuqoyah, yaitu Guluk-Guluk Madura, yang sangat familiar, yang sudah lama malang melintang dalam dunia pendidikan, dan beliau ini termasuk salah satu pengasuh di salah satu sana, dan juga beliau ini termasuk, walaupun usianya secara usia ini yaitu lebih sepuh dari saya, tapi termasuk adik ipar saya. Beliau adalah Lurah Abdullah Sajjad. Langsung saja kita akan menyapa-nyapa dan bertanya kepada beliau. Assalamualaikum Adinda, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Begini Dek, tentu kan Adinda ini tahu kan bahwa yaitu di seluruh tanah Jawa ini kan banyak pondok pesantren lah. Iya. Salah satunya yaitu saya ingin menggali terutama yaitu masyarakat biar pada tahu yang akan ditayangkan di Arufa Official ini terkait awal mula sejarah berdirinya pondok pesantren An-Nuqoyah Guluk-Guluk Madura itu, serta hal yang mendasari berdirinya, diantaranya yaitu apa? Baik, sebelumnya saya berterima kasih sudah diajak bergabung di Arufa Official. Ya, semoga nanti bisa bermanfaat dan ke belakang, ke depan Arufa Official bisa tambah maju. Amin. Ya, perlu diketahui sebelumnya ya bukan pengasuh sebenarnya. Yeah. Ya, kalau termasuk keluarga ya betul. Kalau istilahnya paman saya Profesor Atla itu cuma sebagai tukang sapu. Gitu. Sapu. Ya cuma semoga saja kayak saya ini nggak menjadi debunya. Wah, kalau debu masyarakat itu bahaya. Debu yang merusak. Gimana jadi? Iya. Pondok pesantren An-Nuqoyah ini tidak lepas dari nama seorang tokoh bernama Kiai Muhammad Syarqawi atau Kiai Muhammad Asyarqawi yang berasal dari Kudus. Ya, jadi awal mula Kiai Syarqawi ini berawal dari Kudus. Beliau dilahirkan di Kampung Kauman di Kudus. Mengenai tanggal lahir beliau tidak ada tahun yang pasti atau catatan yang khusus. Namun dari cerita keluarga beliau diperkirakan lahir pada tahun sekitar 1833 Masehi. Oh, lahirnya. Iya, atau sekitar 1250 Hijriah. Iya, Hijriah. Berarti hampir sama dengan kelahiran Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, hampir sama. Oh, hampir sama. Satu zaman sepertinya. Satu periode. Iya, satu periode. Mungkin lebih tua sedikit atau lebih muda. Iya. Ya, beliau itu
lahir di Kampung Kauman di Kudus. Setelah beliau dewasa, beliau pindah ke daerah dekat Menara Kudus, dekat Masjid Menara Kudus. Kalau sekarang itu di Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Oh, di Kudus. Iya, di Kudus, dekat dengan Pondok Damaran. Pondok Damaran pas sampingnya Menara Kudus itu ada Pondok Damaran. Ya. Pondok sesepuhnya Gus Baha, Damaran itu. Ya. Damaran Kudus yang kemarin Iya. ibaratnya dibuat ketika beliau ngisi acara di sana lah ibaratnya. Iya, betul. Iya. Dekat situ. Dan persisnya rumah terakhir beliau itu ada di samping, kalau tidak salah itu SD Muhammadiyah pertama. Jadi itu SD yang termasuk bersejarah di situ. SD Muhammadiyah itu pas di belakangnya, dempetan malah. Di sana sekarang dalam beliau tuh ditinggali oleh keturunan Kiai Syarkawi dari istri yang berasal dari Kudus di situ. Jadi masih ada di situ kerabat Kiai Syarkawi, keturunan Kiai Syarkawi yang asli Kudus dari istri yang asli Kudus. Terus berarti rumah di sana itu masih ada sih? Masih ada dan bahkan kayu-kayunya itu masih asli sebagiannya itu. Sangat unik dan antik berarti. Iya. Sebagian masih asli. Sebagiannya mungkin ada ya udah banyak pembaruan pembaruan lah ya. Nah, terus yang mendorong beliau sampai hijrah ke Jawa Timur lah diantaranya itu bagaimana lagi? Mengenai ya tadi yang saya katakan. Beliau akhirnya bisa berada di Madura mungkin semacam panggilan takdir atau tidak disengaja. Beliau itu pencinta ilmu, dan kalau tidak salah beliau mengembara mencari ilmu. Menurut penuturan keluarga itu hampir selama 13 tahun mengelilingi Nusantara dan juga bahkan dunia sampai di tanah Hijaz. Kabarnya beliau pernah pondok di daerah Lasem. Ya, kalau di Indonesia itu daerah Lasem, di daerah Sarang dan juga sampai ke Kalimantan. Setelah itu beliau juga melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Malaysia sampai ke Patani di Thailand waktu itu ya. Kan pusat peradaban Islam ya di Patani. Islam di daerah Patani itu. Ulama-ulamanya banyak. Dan yang paling masyhur beliau itu cukup lama di tanah Hijaz di sampai Mekah. Berapa tahun? Nah, itu kita tidak ada data yang tertulis dan data resmi. Biografi Kiai Syarkawi hampir tidak bisa dilacak sama sekali kecuali hanya berupa sebagian cerita lisan dari sesepuh kita dan juga mungkin ada beberapa manuskrip Kiai Syarkawi yang terselamatkan. Yang di dalamnya ada tanggal dan tempat waktu beliau menulis, dan ada juga potongan fragmen catatan harian, misalkan tahun sekian beliau ada di mana. Nah, tapi tidak banyak, hanya sedikit. Biografi Kiai Syarkawi ini beliau sebagai personal yang humul. Iya, jadi tidak ingin dikenal sebetulnya seperti itu. Berarti hampir sama dengan Kiai Hamid Pasuruan lah ibaratnya. Humul. Iya, bahkan beliau ketika wafat, beliau tuh wafat sekitar tahun 1911 ya. Masehi. Iya, Masehi. Beliau katanya cita-citanya nanti kalau wafat, saya tidak ingin ada banyak orang berbondong-bondong datang ke tempat saya. Jadi kok ternyata ya waktu itu beliau wafat itu hujan deras hingga berhari-hari. Jadi nggak ada yang datang ya, hanya keluarga inti yang ada di situ, sehingga beliau ketika dimakamkan, beliau langsung dimakamkan di dalamnya. Karena keadaan hujan sampai berhari-hari deras, jadi nggak bisa keluar. Jadi langsung dimakamkan di bawah tempat tidurnya beliau gitu. Iya. Sampai seperti itu. Iya.
Terus saya pernah mendengar katanya Pondok Pesantren An-Nukoya ini salah satu diantaranya pondok pertamanya Ki As'ad. Betul. Ki As'ad Syamsul Arifin. Betul sekali, betul sekali. Dan itu bukan sekedar cerita lisan, itu ada buktinya. Nanti bisa ditampilkan di layar. Itu saya mendapatkan sebuah arsip dari Arsip Nasional, dari Arsip Nasional anggota konstituante. Nah, beliau kan termasuk di dalamnya waktu itu. Nah, zamannya Pak iya. Karno lah ibaratnya. Ya itu di situ itu tulisan tangan beliau sendiri. Di situ disebutkan pendidikan beliau justru yang di pertama itu pesantren Guluk-Guluk Sumeneb. Nah itu sekarang yang dikenal dengan Pondok An-Nukoya. Tapi waktu itu mungkin belum ada nama, belum ada nama dan Ki As'ad nututi ke pengasuh pertama atau ke pendiri yaitu Ki Syarkawi sendiri. Nah, jadi di An-Nukoya itu kan ada beberapa periode ya, periode kepemimpinan. Sekarang jadi, kepemimpinan yang keberapa? Sekarang yang keberapa ya? Ki Syarkawi, Ki Ilyas, Ki Amir, Ki Bashir, sekarang Kiai Muksid. Jadi sekitar yang kelima. Jadi Kiai As'ad menututi kepemimpinan awal. Waktu masih masa-masa menitis, bahkan waktu itu mungkin belum begitu dikenal Guluk-Guluk. Guluk-Guluk itu mulai dikenal dan mulai pesat perkembangannya setelah masa kedua atau bisa dibilang masa ketiga Kiai Ilyas, masanya Kiai Ilyas. Bahkan di antaranya Kiai Ilyas ini saya dulu sempat penasaran siapa Guluk-Guluk ternyata, dan itu sering dimasukkan di silsilahnya fatihahnya guru kita Kiai Jamin Zakisa. Kiai Ilyas Guluk itu. Iya, kami juga beri terima kasih itu. Kami juga dapat doa dari beliau kan ya. Tiap hari di Fatihai. Iya. Berarti perkembangan pesatnya pondok itu ketika masanya Kiai Ilyas Guluk. Ya, jadi sebelum masa Kiai Ilyas itu An-Nukoya hampir tidak ada data sama sekali. Jadi hanya berupa cerita lisan dan juga diambil dari manuskrip itu. Ya, sebenarnya Kiai Syarkawi itu tidak serta-merta tinggal di Guluk-Guluk. Nah, sekarang flashback kembali ke belakang tadi pertanyaan yang tadi ya. Jadi beliau lahir di Kauman, terus pindah di sekitar Menara Kudus dan kemudian memulai pembaraannya. Cuma kita tidak tahu kemana terlebih dulu, misalkan ke Sarang dulu, ke Pontianak dulu atau kemana. Tidak ada catatan yang resmi, cuma ya cerita lisan saja. Bahkan konon pernah sampai juga di Mesir katanya. Melanglang buana lah sangat beliau itu. Nah, sewaktu beliau tinggal di Hijaz atau perjalanan ke Hijaz, beliau itu bertemu dengan seorang saudagar kaya asal Madura, asal Sumeneb Renduan. Namanya Kiai Gema, julukannya kalau tidak salah nama aslinya Abuddin. Kiai Gema ini seorang saudagar dari Prenduan yang juga cinta sama ulama, sama ilmu. Ada beberapa versi ya, misalkan konon beliau bertemu dengan Kiai Syarkawi di atas kapal waktu perjalanan ke Mekah. Entah apakah itu perjalanan pertama bagi Kiai Syarkawi atau sudah perjalanan yang kesekian kalinya, entah. Cuma dalam satu versi beliau bertemu di kapal. Jadi Kiai Syarkawi di dalam perjalanan itu sering dipercaya untuk memimpin jamaah dan juga banyak orang yang berkumpul, mungkin bisa jadi sambil mengajar atau sambil bertukar pikiran dengan sesama penumpang. Akhirnya Kiai Gema bergabung di situ. Bergabung dan kemudian mulai kenal, dan selama di perjalanan itu beliau akrab sekali. Nah, suatu ketika entah masih dalam perjalanan tersebut atau sudah ketika sampai di Mekah, jadi Kiai Gema itu jatuh sakit. Kiai Gema. Nah, beliau bersama istri dan ajudannya Kiai Gema ke Mekah. Beliau itu bersama istri dan ajudannya. Sekarang khodimnya. Istrinya itu bernama Nyai Khadijah. Masih muda dan konon masih belum tidak berputra. Entah ini istri yang pertama atau istri yang kedua, kurang tahu, tidak dijelaskan. Jadi Kiai Gema. Ya, Kiai Gema. Tapi yang jelas istrinya itu masih muda. Nah, jadi beliau jatuh sakit. Akhirnya beliau berwasiat kepada Kiai Syarkawi. Nanti misalkan kalau saya meninggal,
Jadi tolong istri saya dijaga. Ah. Dengan kata lain tolong dinikahi gitu. Oh. Iya. Nah ternyata yang dikhawatirkan oleh Kiai Gema terjadi. Beliau akhirnya wafat. Wafat. Dalam satu versi beliau dimakamkan di Ma'la, dan di versi yang lain beliau dimakamkan di Taif. Dan setelah Kiai Gema wafat, ya wasiat itu dilaksanakan oleh Ki Sarkawi. Jadi Nyai Gema ini yang namanya Nyai Khadijah dinikah dan disuruh bawa pulang ke Madura, dan juga berwasiat nanti dibuatkan rumah gitu katanya. Dibuatkan tempat ke Khodimnya tadi berwasiat. Iya, disampaikan nanti kalau sudah di Madura dibuatkan tempat gitu. Dan akhirnya itu terjadi. Nah, setelah selang beberapa waktu Kiai Sarkawi kemudian ya dan istrinya dan Nyai Khadijah ini kemudian ya pulang ke Indonesia dan langsung menuju Madura. Bukannya ke Kudus ya, kan harusnya kan mungkin ikut ke Kiai Sarkawi ke Kudus. Malah ke Madura. Iya, ke Madura. Ya bayangkan waktu itu sekitar tahun 1870-an mungkin. 1870-an. Mungkin di Madura ya masih ada Belanda itu. Wah, iya. Iya, gawat-gawatnya itu. Transportasi masih minim. Juga mobilisasi masih rendah dan tidak ada fasilitas. Mungkin kalau Kudus waktu itu sudah jadi basis ekonomi dan udah bukan hanya basis ekonomi segala macam ya, termasuk ya agama, mercusuar di Jawa Tengah termasuk yang utama, bahkan di Pulau Jawa mungkin salah satunya. Sampai jarum aja ada di sana. Iya. Tapi beliau harus tunduk pada takdir. Iya. Jadi ke Madura, ya ke Madura. Awal mula tempatnya itu kan? Lah, langsung ke Perenduan, tempatnya Kiai Gema. Tujuan pertamanya. Iya, tujuan. Jadi beliau langsung tinggal di situ di Perenduan. Di Perenduan itu sudah sebelumnya Kiai Gema membangun masjid yang termasuk megah di situ. Itu atas dana pribadi. Jadi beliau memang cinta agama, selain beliau seorang saudagar kaya, jadi beliau juga cinta agama. Dan waktu itu di Perenduan itu jadi salah satu pusat perekonomian, pusat dagang di Sumeneb waktu itu. Jadi Kiai Sarkawi untuk sekian tahun tinggal di Perenduan. Menurut perkiraan ahli sejarah di keluarga kami itu beliau sekitar antara 10 sampai 14 tahun di Perenduan. Di Perenduan. Ya, jadi mungkin tahun 70-an, 1870-an hingga 1884. Iya, 80 di bawahnya 87 lah. Itu. Kan yang tertulis itu di Anokoya, yang tertulis secara resmi Pondok Pesantren Anokoya, gulu-gulunya itu berdiri pada tahun 1887. Itu. Tapi sekali lagi angka-angka ini bukan angka yang pasti, tapi berupa perkiraan berdasarkan cerita lisan dan juga beberapa manuskrip Kiai Sarkawi. Nanti bisa ditampilkan. Ada satu manuskrip yang saya kirim itu. Di manuskrip itu ya, itu manuskrip ini yang saya kirim itu ada manuskrip kitab Iqlal. Itu kemungkinan besar itu tulisan Kiai Muhammad Sarkawi, ada penjelasannya di akhir itu. Tapi bisa jadi kan ini kan harus diteliti ke filolog ahli manuskrip dulu ya. Kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan. Tapi kebanyakan dari keyakinan keluarga kami itu adalah tulisan tangan langsung dari Kiai Sarkawi. Di situ hanya tertulis milik Kiai Sarkawi gitu. Ada tanggalnya juga. Jadi di manuskrip itu bisa ditentukan manuskrip itu ditulis pada periode ketika Kiai Sarkawi menuntut ilmu di Mekah. Jadi itu tertulis tahun hijriahnya bulan Safar 1286 atau bertepatan dengan tahun 1442
Masehi. Jadi baru setelah tahun itu diperkirakan sudah tinggal di Perenduan itu tahun 70-annya. Itu kan masih 69. 70-annya. Mendekati tahun 1870. Iya, itu. Bertempat di Alamin dulu lah. Iya. Kalau sekarang Ya lah bukan ya. di alamannya tapi ya di masjid itu. Iya, di Perenduan. Iya, iya, Perenduan lah secara Iya, umum ya. Perenduan. Nah, mengenai angka 1887 berdirinya Anokoya di Gulu-Gulu itu berdasarkan sebuah catatan juga, di mana ada catatan tahun 1888 yang menyebutkan bahwa Kiai Syarkawi sudah ada di Gulu-Gulu waktu itu. Ya, jadi beliau katanya ada catatan harian. Beliau katanya itu pergi ke suatu desa di sekitar Gulu-Gulu, atau ketika anaknya haid itu umur berapa itu ada tertulis sebagian itu. Nah ya begitu. Jadi itu seputar sekilas tentang awal mula berdirinya Gulu-Gulu Madura. Iya, ya, iya. ibaratnya. Terus ini lagi Dek, mungkin penjelasan singkatnya Dek, diantaranya yang ingin kami ketahui. Saya mengamati terutama yaitu sistem pendidikan pondok pesantren Anokoya sendiri itu seperti apa dan bagaimana, karena saya melihat rata-rata alumni di sana itu menjadi tokoh-tokoh orang terkenal dan bahkan banyak yang terjun di universitas-universitas, bahkan sampai ada yang menjadi wakil bupati di Jember pada tahun 2016 sampai 2021. Yaitu salah satunya adalah Kiai Mukid Arif. Kiai Mukid Arif. Ya, itu diantaranya yaitu sistem pendidikannya itu yang ditekankan diantaranya apa itu diantaranya? Ya, baik. Ya, sistem pendidikan di pondok pesantren Anokoya mungkin sama seperti kebanyakan pondok-pondok semi modern pada saat ini yang menggabungkan kurikulum dalam petik kurikulum agama atau kurikulum umum. Sebenarnya Anokoya sendiri berusaha menghapus dikotomi itu antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi Anokoya lebih mengikuti kategorisasi ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi ada ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah, bukan antar ilmu umum dan agama, karena semuanya kan itu ilmunya Allah semua. Harusnya itu ilmu agama semua. Cuma ada yang fardu ain dan fardu kifayah ya. Nah, nama Anokoya ini sendiri diambil atau terinspirasi dari kitab yang dikarang oleh Jalaluddin Muhammad As-Suyuti, kitab Anokoya itu, yang di dalamnya itu kan nama kitab, yang di dalamnya memuat beberapa cabang keilmuan, ada sekitar 14 cabang ilmu itu, yang termasuk di dalamnya ada ilmu anatomi, ilmu kedokteran, ilmu morfologi, al-sorrof, nahwu, seperti itu ya. Ya, fikih pasti, tauhid ya pasti, ada 14 cabang. Nah, nama Anokoya itu baru dipakai sekitar tahun 1933. Sudah masa kepemimpinan Kiai Ilyas. Gulu-gulu. Masa kepemimpinan Kiai Ilyas, dibantu oleh putra pertama beliau Kiai Hazin Ilyas. Jadi ini Kiai Ilyas dan Kiai Hazin merupakan tokoh penting di Anokoya, terutama di bidang pendidikan pada periode awal. Sebelum tahun 33 ini, Anokoya sebagaimana kebanyakan pondok salaf pada waktu itu ya, semuanya menggunakan sistem tradisional. Jadi sorogan, bandongan, jadi pengajian umum, seperti tidak ada kelas. Dan yang memulai adanya kelas, pertama-tama pondok yang memulai adanya kelas itu ada di Tebuireng ya. Mungkin sekitar tahun 1919 di situ sudah ada sistem madrasi, jadi sistem kelas klasikal, ada sifir awal dan sifir sani. Nah, Anokoya itu mengadopsi sistem yang sudah dipakai terlebih dulu di pondok pesantren Tebuireng, karena keluarga Anokoya rata-rata pada dari generasi kedua setelah Kiai Syarkawi itu rata-rata yang mondok di alumni
Tebu Ireng di Mbah Hasim, Mbah Hasim. Terutama yang keluarganya Kiai Ilyas ini semuanya alumni Mbah Hasim. Oh, Tebu Ireng Iya, semua iya. berarti ya? Kalau yang ada juga yang dari adiknya Kiai Ilyas, Kiai Sajat, ini rata-rata alumni Sidogiri. Oh. Nah, jadi perpaduan Tebu ini perpaduan dari Tebu Ireng dan Sidogiri ya. Dan juga ini yang hal yang pasti nih ke Syaihuna Holil. Nah, ya. Cuma kalau Kiai Ilyas sendiri tidak sempat di Syaihuna Holil. Beliau ketika berangkat mondok ke Syaihuna Holil, katanya menurut Kiai Waris Ilyas, almarhum Kiai Waris Ilyas, sampai di Syaihuna beliau langsung dawuh ke Kiai Ilyas, oh saya punya murid di Jombang, sudah pulang ke Jombang, sudah punya pondok, sampean jangan di sini, sampean langsung ke Jombang aja. Nah dari situ awal keluarga ya nyambung berguru ke Tebu Ireng ya. Dan sebagian sebelum periode Kiai Ilyas ini kakak-kakaknya itu atau ponakannya yang lebih awal, ada juga yang banyak yang di Kiai Holil ya. Di Kiai Holil ya. Jadi sistem ya kembali ke lebih detail lagi sistem pendidikan di Anokoya ya mungkin sama kebanyakan dengan kebanyakan pondok pesantren saat ini, misalkan kayak di Sukorejo, di sini di Al-Qadiri atau di Nuris atau di Nurul Jadid, secara umum ya mungkin sama. Tapi pada masanya ya termasuk perintis atau pondok-pondok awal yang mengikuti atau menggunakan kurikulum bentuk sistem sekolah klasikal, dan itu juga banyak tantangannya kan pada waktu kan itu metodenya orang Eropa ya, orang Barat, dan di mana pada waktu itu Barat sedang menjajah kita, jadi banyak ditentang. Iya, banyak ditentang. Ini kan sistemnya Belanda kayak gitu. Tapi kita kan mengambil yang apa yang kita bisa diambil yang baik, meskipun dari musuh kita. Bahkan sampai dulu katanya itu putranya beliau Kiai Wahid Hasim itu sempat ditantang sama Kiai Nah, betul. Karena mendirikan adanya bahasa Inggris, nah, bahasa betul, Arab, betul. serta mendirikan kelas dan sebagainya. Betul. Kan itu ditentang habis-habisan. Iya, gitu. kami itu di Anokoya itu ya mengadopsi dari Kiai Wahid, dan Kiai Wahid sendiri salah satu pembaru ya visioner. Iya, betul. Beliau bahkan Kiai Wahid ini kan nggak sekolah di sekolahan Belanda, cuma beliau tuh belajar ke sepupunya Kiai Ilyas yang sekolah di HIS itu, sekolahnya Belanda untuk pribumi itu. Ya, jadi belajar bahasa Belanda, bahasa Inggris dari situ. Jadi Kiai siapa tadi? Kiai Wahid bersama Kiai Ilyas yang di Tebu Ireng sepupunya itu. Ya, beliau berdua yang merintis sekolah yang di Tebu Ireng. Iya, klasikal itu. Nah, jadi sekolah madrasah di Anokoya yang berbentuk klasikal itu bermula pada tahun 1933. Tapi itu waktu itu masih kurikulumnya masih tetap kurikulum salaf pun ya. Jadi isi kurikulum pelajaran agama semua. Cuma bentuknya udah kelas 1, kelas 2 sifir awal, sifir sani. Nah, baru pada tahun sekitar 1950-an itu tadi kan masanya Kiai Hazin. Jadi tahun 1950 ini kemudian dilanjutkan oleh Kiai Mahfud Husaini. Kiai Mahfud ini cucu Kiai Sarkawi dari putranya dari putra perempuannya Kiai Sarkawi, Nyai Aisyah jadi Mahfud binti Aisyah bin Sarkawi. Beliau juga termasuk yang bertanggung jawab atas kemajuan madrasah pada periode setelah Kiai Hazin tadi ya. Karena waktu itu pada tahun 50 jadi keluarga Anokoya, putra-putra Kiai Ilyas sendiri. Jadi Kiai Mahfud ini ponakannya Kiai Ilyas dari adiknya yang perempuan ya. Jadi sepupunya atau saudaranya yang lain itu mondok semua. Cuma tinggal beliau sendiri yang tersisa di Anokoya. Semuanya udah mondok semua. Misalkan Kiai Basir, Kiai Isom, ada Kiai Hafid. Semuanya itu mondok keluar dengan Sidogiri, dengan Tebu Ireng.
Iya, Pasti segala macam. tujuannya dua ini ya, tujuannya lah ibaratnya Sidogiri dan Iya, Tebu betul. Ireng. Iya, rata-rata itu. Jadi Ki Mahfud ini mau tidak mau jadi mendapat mandat dari pengasuh waktu itu Ki Ilyas ya, sekitar tahun 50 untuk mengelola madrasah. Jadi dari tadi dibentuk cuma 2 kelas, sifir awal, sifir sani. Jadi tahun 50 ini banyak perubahan. Jadi sifir awal, dulunya ada sifir awal, sifir sani. Setelah itu ada Madrasah Salafiyah An-Nuqayyah yang menjadi madrasah inti waktu itu. Jadi sifir awal dan sifir sani ini semacam kelas persiapan, semacam idadiyah lah kayak gitu. Iya. Ya, baru tahun 50 itu banyak perombakan. Jadi sifir awal yang cuma 2 kelas jadi 4 kelas. Jadi 4 kelas, terus yang Madrasah Salafiyah itu digabungkan ke ini menjadi kelas 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6 menjadi madrasah ibtidaiyah An-Nuqayyah. Nah, terus setelah itu berkembang ada sanawiyah. Ada sanawiyah An-Nuqayyah, terus hingga aliyah tahun 70-an baru ada aliyah. Tahun 80-an itu baru ada perguruan tinggi. Mulai dari tahun 80. Tahun 80 ini baru ada perguruan tinggi. Kan di sana itu sistemnya sama ya dengan hampir dengan Lirboyo, nama sebuah daerahnya lah ya. Betul. Hampir sama. Betul. Saya mengamati ada Late, ada Sumber Jaring, dan Lubangsa. Yang terkenal mungkin itu. Betul, memang rata-rata pondok salaf yang sudah tua, yang kuno-kuno itu biasanya tidak mempersoalkan atau tidak mendahulukan soal administrasi atau nama di pondok. Jadi beliau lebih mengidentikan. Iya, jadi biasanya terkenal dengan daerahnya kan ya kan. Pondok Lirboyo, Pondok Gulu-Gulu, Pondok Sidogiri. Nama itu kadang datang kemudian. Nah, itu kayak di Lirboyo kan nama madrasahnya yaitu Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Kalau Sidogiri kan Miftahul Ulum. Betul. Kalau ibaratnya jadi kalau kalau Gulu ini terkenalnya An-Nuqayyah begitu. Iya, kemudian tapi yang populer itu Pondok Gulu-Gulu, Pondok Lu-Gulu gitu. Kalau seperti Tebu Ireng itu kan madrasah apa kalau nggak salah itu? Nido kalau yang lama, iya lupa saya itu. Yang apa Nidomia? Iya, Nidomia itu yang lama, yang dulu yang dirintis pertama kali sama Kiai Wahid itu, Kiai Wahid, Nidomia itu. Iya. Jadi di Jawa ini rata-rata pondok yang sepuh-sepuh ibaratnya itu lebih mengutamakan nama daerahnya daripada nama asramanya. Iya, karena biasanya pondok itu berjalan secara alami. Jadi tujuannya hanya dakwah. Dakwah, tidak mementingkan soal nama. Tidak ada administrasi atau acuan-acuan yang apa ya. Memang itu mungkin ya ada kekurangan juga seperti itu. Bahkan di An-Nuqayyah sendiri, misalkan kantor selama 100 tahun An-Nuqayyah berdiri itu tidak punya kantor pondok. Itu aneh itu. Jadi kalau ada tamu langsung diaturi ke dalam ke pondok daerah. An-Nuqayyah itu kan bentuknya federasi. Federasi itu ada pondok daerah. Jadi ada dulu kan Kiai Sarkawi misalkan tinggal di Dalam Tengah atau di Lubangsa. Dalam Tengah itu istri pertama, Lubangsa itu istri yang kedua. Yang kedua. Nah, jadi itu pondok yang pertama. Nah, baru setelah beliau anak-anak beliau menikah, jadi buat pekarangan baru, jadi otomatis di situ jadi pondok baru gitu. Sampai saat ini ada sekitar 14 pondok daerah di An-Nuqayyah ya. Itu semuanya otonom, jadi bisa punya otonomi masing-masing. Daerahnya. Iya, masing-masing, tapi ada tetap mengikuti kerangka acuan An-Nuqayyah secara umum gitu ya. Ke induk lah ya. Ke induk ya. Jadi di situ ada semacam, kalau di Sidogiri kan ada apa daerah itu? Masing-masing. Iya, ada. Jadi pengasuhnya itu masing-masing. Iya, banyak pengasuh tapi ada ketua pengasuh kan.
Ibaratnya tetap sama seperti di Lirboyo lah. hampir Iya, sama. seperti itu. Di Iya. Lirboyo kan itu ada daerahnya kemah siapa Ki Abdullah Kafabi itu namanya HM. Iya, Kemudian betul, di seperti itu. daerahnya, Seperti itu. ada lagi yaitu di daerahnya Ki Anim itu namanya lain. Kemudian di daerah ini lain. Tetap tapi menjadi satu yaitu kepala pengasuhnya yaitu sekarang Kiai Haji Anwar Mansur. Iya, iya, iya. Dan ini lagi Dek yang terakhir ya, yang terakhir. Iya. Yang terakhir pesan-pesan di Abduh untuk kepada kaum milenial. Nah sekarang itu harapan kedepannya di Abduh bagaimana? Pesan-pesan untuk quote yang ibaratnya sering didengungkan oleh Ananda sendiri, Adinda sendiri, yaitu apa? Ya, saya akan mengutip hanya satu kalimat aja, akan mengutip dari nasihat-nasihat keluarga dari keluarga Anugerah saat ini. Sekarang itu kan kita hidup di zaman milenial ya, tidak bisa lepas dari media sosial dan itu sangat mempengaruhi tatanan kehidupan saat ini. Jadi hanya ada satu kalimat yang harus kita pegang, hindari hoax. Itu yang selalu disampaikan oleh paman saya itu kayak Profesor Dr. A'la Bashir dan juga keluarga besar Anokoya selalu mewanti-wanti kepada alumninya agar hati-hati dalam bermedsos, terutama hoax ini bahaya sekali ini. Hoax ini. Ya. Oh itu saja. Ya, itu saja. Jangan lupa dukung Arufa Official, like, comment, subscribe dan share. Itu pemaparan beliau yang sangat super luar biasa menurut saya, menjadi ilmu tambahan untuk kita mengelilingi pondok pesantren yang ada di daerah Jawa ini, karena melimpahnya ruah yaitu pondok pesantren di sini. Dan ini menjadi acuan awal kami Arufa Official, yaitu menggali mengetahui pondok-pondok pesantren yang ada di tanah Jawa. Salah satunya kita langsung berbicara dari tadi dengan salah satu narasumber, salah satu keluarga besar Anukoyah, yaitu Adinda Laura Abdullah Sajjad. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.